Inspirasi hari ini tidak berubah. Dalam kitab Lukas 24 ayat 26 sampai 27, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di dalam dunia ini ada benda-benda yang mudah terbakar, seperti jerami, kayu, plastik. Benda-benda ini jika bersentuhan dengan api, ketika mereka terbakar tidak akan membentuk seperti benda waktu semula. Ketika kayu terbakar, maka kayu akan menjadi abu. Ketika kain terbakar, maka juga menjadi abu. Demikian plastik akan habis. Tetapi ada benda yang meskipun dibakar, dia tetap tidak akan pernah berubah. Benda itu adalah emas. Emas semakin dibakar akan semakin murni dan akan semakin menjadi emas yang terbaik. Oleh sebab itu, ketika kita menyadari bahwa di Paskah yang kita peringati, kita mengingat akan bagaimana penderitaan yang Yesus lakukan, penderitaan yang Yesus alami, bahkan mati di kayu salib. Bagi banyak orang pada waktu itu menganggap bahwa kematiannya adalah akhir dari segala kehidupannya. Tetapi kalau kita melihat dari makna rohani dan makna yang sebenarnya, bahwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah suatu jalan menuju kemuliaan, suatu jalan menuju kepada kekekalan di mana dia dihancurkan, dia dibuat menderita dan bahkan dibunuh oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab pada waktu itu, menunjukkan bagaimana dia menjelaskan kehidupan kemurniannya. Makanya ketika kita memperhatikan nats firman Tuhan dari Lukas 24 ayat yang ke-26, Yesus menjelaskan bahwa itulah jalan menuju kemuliaannya. Kematian adalah jalan kemuliaannya. Itu semua mengajarkan kepada kita umat Tuhan untuk melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus juga mengingatkan kita bahwa semakin kita mengikut Yesus, semakin kita mengenal Yesus, semakin kita menjadi seperti Kristus, maka kita akan terus dimurnikan. Dan itu akan kita alami supaya kita tidak menjadi orang yang menderita, tetapi kita mengenal, kita memahami arti kemurnian, bahwa ketika hidup kita semakin direndahkan, semakin tidak dianggap berguna untuk kemuliaan Tuhan, sebenarnya kita sedang membuat orang kagum dengan kita, karena kemuliaan Tuhan akan muncul melalui kita. Oleh sebab itu, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita di dalam Kristus, ketika penderitaan, ketika aniaya, ketika masa sukar, ataupun kondisi yang tidak baik, itu ketika kita menyadari, artinya kita sedang membuat diri kita menjadi semakin murni, menjadi semakin mulia di hadapan Tuhan. Dan jangan pernah mengeluh ketika kita menghadapi kondisi yang terburuk sekalipun. Percayalah bahwa sekalipun kondisi kita yang terburuk, ketika orang mengatakan apapun yang buruk dengan kita, sebenarnya kita sedang memikul salib Kristus untuk menuju kepada kemuliaannya. Dan jadilah orang-orang yang siap dipermuliakan dalam kemuliaan Tuhan ketika kita dihancurkan bersama dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.